Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Minggu, 4 Mei 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 19. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, setelah wafat Kristus,
Para murid yang mengalami masih mempunyai harapan, namun keadaan mereka masih sulit. Mereka kembali pada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan, seperti pengalaman Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Di tengah kesulitan Yesus hadir, karena efek kebangkitan itu selalu mendatangkan sukacita. Dan berkat itu terjadi, ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala lagi di sebelah kanan, dan hasilnya berlimpah. Kita harus ingat Yesus ketika dalam cobaan dan kesulitan. Dia akan memberikan berkat kepada kita dengan apa yang kita harapkan. Efek kebangkitan membawa kebahagiaan dan keselamatan. Kehadiran dan penampakan Yesuslah yang menjadi berkat. Sekarang kehadiran Yesus dalam Ekaristi menjadi sumber berkat bagi kita. Apakah kita mau tekun berpaut pada sumber berkat itu? Semoga Tuhan memberkati. Amin.